Halo guys, kalian tahu tidak? Konten kreator Malaysia, jika bicara hal baik atau netral sekalipun tentang negara Indonesia, dia akan diserang dan akan disebut menjadi pengkhianat bangsa. Ini yang terjadi pada Bola Goat. Oh, saya lihat kontennya tidak terlalu memuji atau menjilat Indonesia. Dan dia juga kadang bahas negara lain, dan memang fokusnya suka bahas keburukan sepak bola negaranya sendiri. Mungkin melihat itu. Ketika bahas soal Malaysia buruk, tapi kebetulan pas bahas Indonesia seolah baik, dia jadi dicap pengkhianat. Tapi kenapa kalau ada yang bahas netral tentang Indonesia, dianggap pengkhianat ya? Di sana, kalau bahas negara lain, sepertinya baik-baik saja. Ada orang komen lah, dia cakap saya ni nak follower daripada Indonesia. Padahal saya ni memang half Indonesia pun. Awak cuba tengok nama Bola Goat tu. Ada bendera Malaysia dengan Indonesia. Saya bukan letak suka-suka guys Indonesia. Saya memang half Indonesia. Siapa yang follow saya yang dah lama dia tahu. 3 tahun lepas. Nak ikutkan follower Indonesia, dia antara paling awal yang support saya. Daripada zaman YouTube lagi. Follower Indonesia ni lah boleh katakan paling support saya banyak. Mula saya buat video reaction, sembang pasal bola. Saya sembang pasal bola dekat YouTube lah. Fan-fan Indonesia lah yang boleh katakan membawa saya naik kerana sosial media ni. Bukan orang Malaysia tau. Ada sejarahnya. Kalau saya nak cerita pasal sejarah saya dekat content creator sosial media ni, daripada IG, YouTube, FB, semua saya dah masak dah benda tu. TikTok ni saya boleh katakan suka-suka dan nak berjumpa dengan semua orang. Orang Indonesia ke Brunei, Singapura. Alhamdulillah rezeki. Saya bukan nak follower daripada Indonesia. Saya nak follower semua orang. Indonesia ni boleh katakan saudara saya. Saya tak kisah Malaysia, Indonesia, keluarga saya. Dia bukan nak follower, dia tentang saya dengan Indonesia, Malaysia, mereka keluarga. Saya pun respect Malaysia, Indonesia, they all my family. Bahkan, ada konten kreator lain, seperti Rusdi Rusli, yang tidak hanya dicap sebagai pengkhianat bangsa oleh warga Malaysia, tapi juga dianggap sebagai agen yang menyamar sebagai rakyat Malaysia. Aneh. Maksudnya begini, apakah karena berbicara tentang Indonesia secara netral, dia dicap sebagai bukan rakyat Malaysia? Jadi standar untuk menjadi rakyat Malaysia adalah orang-orang yang memandang rendah, menghina dan meremehkan negara lain seperti Indonesia ini? Ya, seperti itu. Warga Malaysia terlalu sibuk mencari keburukan Indonesia, sampai lupa kalau kaca di rumahnya sendiri juga butuh dibersihkan juga. Ada sesuatu yang terjadi hari ini, saya di tag Instagram, saya di tag di TikTok, saya juga di tag di YouTube guys. Yang membuat ataupun yang menghasilkan konten-konten Indonesia itu dikatakan pembelot. Dan saya juga sempat membaca beberapa komentar-komentar guys. Dan ada juga yang mengatakan di situ guys, saya ini menyamar menjadi warga negara Malaysia guys. Aduh. Saya juga punya perasaan dan saya juga punya jati diri sebagai rakyat Malaysia juga, okey? Pasti berbahasa Indonesia dikatakan sebagai orang yang membelot ataupun orang yang tidak ada jati diri. Penonton saya kebanyakannya daripada Indonesia dan bisa dikatakan penonton saya memang orang Indonesia. Jadi untuk memudahkan komunikasi, saling memahami antara satu sama lain, saya harus menggunakan bahasa Indonesia untuk saya berkomunikasi dengan penonton. Kerana saya bercakap ataupun berkenalan ataupun berhubung dengan orang Indonesia. Jadi seharusnya menggunakan bahasa Indonesia itu akan memudahkan komunikasi di antara keduanya. Dan ada kepantas saya dikatakan fasih berbahasa Indonesia digelar sebagai orang yang harus ditangkap dan harus keluar daripada Malaysia. Wow. Kalau saya berjumpa dengan orang yang Melayu, saya akan menggunakan bahasa Melayu. Kalau saya berjumpa dengan orang yang berbahasa Inggris, saya akan menggunakan bahasa Inggris. Dan sekiranya saya berhubung dengan orang yang menggunakan bahasa Indonesia, sepantasnya saya menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan komunikasi, untuk menghindari kesalahfahaman. Okey, ramai juga yang minta klarifikasi. Adakah saya benar ini rakyat Malaysia? Okey guys, nih, saya adalah rakyat Malaysia. Apa yang harus saya lakukan di sekarang? Bahkan, warga Cina Malaysia seperti Ivy Pan tidak luput dari sasaran kemarahan warga Malaysia. Menurut warga Malaysia, Ivy Pan ini pengkhianat bangsa Malaysia lantaran lebih suka berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kita paham warga Cina dan India, Malaysia memang tidak begitu banyak yang bisa bicara bahasa Melayu. Tapi kasus Ivy Pan ini, dia kuliah di Indonesia. Masa sudah kuliah di Indonesia? Bahasanya masih Mandarin. Kan malah aneh ya? Ya, begitulah warga Malaysia. Mereka lebih rela warga Cina Malaysia berbahasa Mandarin dibanding berbahasa Indonesia.
saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Ivy Pan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Nah, itu saya mau cakap bahasa Melayu ke? Mau ngomong bahasa Indonesia ke? Itu sakarepku, bukan sakarepmu. Kan? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Itu saya pikiran apa, saya mau ngomong apa. Saya itu tujuannya untuk sharing. Itu YouTube saya sebenarnya bukan orang Malaysia medok Indonesia sih, lebih ke orang Malaysia sharing tentang Indonesia gitu. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Selepas bahasa Indonesia saya sudah lancar, yang dimasalahkan itu kemedokan saya. Selepas kemedokan Indonesia saya dipermasalahkan, saya malah dipermasalahkan kemedokan Melayu saya. Itu kan saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Saya orang Malaysia, I cakap dengan logat Melayu tak salah kan? Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan. Tidak hanya itu, warga asing yang bukan warga Malaysia atau Indonesia, seperti Junanuna asal Korea pernah diusir lantaran bicara menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya, jika di Malaysia, lebih baik gunakan bahasa Inggris saja agar tidak terjadi hal serupa. Terus ada satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Aku waktu itu nangis parah gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Waktu itu University Malaya mau bikin satu program yang untuk pelajar orang asing gitu. Jadi itu seperti kayak dialog pakai bahasa Melayu gitu. Jadi ada kayak banyak situasi dan orang asing sama orang Malaysia kayak ngobrol-ngobrol. Jadi kalau orang yang mau belajar bahasa Melayu itu mau bisa belajar bahasa Melayu, lihat video itu kayak content education gitulah maksudnya. Terus aku tuh diajak sebagai kayak pemainnya. Jadi aku tuh dipilih sama dosen orang Malaysia karena bahasa aku lebih kayak bahasa Indonesia. Jadi aku harus latihan biar lebih kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah pas hari syuting itu lagi syuting. Nah tiba-tiba satu dosen yang lain datang. Terus beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia. Ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir. Aku disuruh keluar. Walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama itu untuk persiapannya. Tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak sebel banget ya sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang orang lain sih untuk syuting. Terus pernah ya tiba-tiba disuruh keluar. Jadi waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis? Ya aku gimana yang kalau mau curah sama orang Malaysia kan nggak enak ya. Jadi waktu itu aku ingat curah sama Dini. Itu katanya mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia. Jadi orang Malaysia lihatnya kayak gini-gini gitu. Jadi waktu itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu.